Hoshi dengan ada karya yang udah mereka ambil, ya udah dengan 5 Kita hero percayain ini aja. ya udah kita percaya Kita dengan percayain mereka, kita berikan support, kita berikan seluruh dukungan kita untuk tim RRQ Hoshi. Yes, apapun yang terjadi untuk tim RRQ Hoshi, Kita percaya. seluruh sobat Mobile Legends yang ada di Indonesia, Thailand, Caster, ataupun siapapun kita percaya dengan apapun keputusan kalian. percaya. Kita bakal mendukung apapun yang Ya. kalian lakukan. Apapun hasilnya, kalian tetap Indonesia, kalian sudah membanggakan negara Indonesia. Mari kita buktikan juga yang di Indonesia, kita support habis-habisan. Karena produksi anak pada nobar, Yap. semua orang pada nobar, Yap. semua support untuk tim RRQ Hoshi. Dan ini dia, game keempat, game penentuan. Akankah RRQ Hoshi nge-drag match kali ini ke game yang kelima? Ataukah dari tim Brand yang akan menumbangkan RRQ Hoshi? So, langsung bersama dengan Ranger Mas Papulu dan juga Oh, wow. Right now, let's go. Wow, yo. dan kendaraannya tetap ya. Dia ada di side lane, dia ada di X lane depannya. Biar cepat buat dapetin level 4. Tapi seperti yang Oji bilang tadi, Rivo lagi dengan Marsha, dia dengan side yang harus diwaspadai. Karena di sini ketika dia sudah masuk ke dalam level 4, dia bisa keliling dengan wings by wings untuk melepaskan Feather Ancestor untuk membantu teman-temannya yang berada di lane yang lain. Karena rotasi dari hampir almost kali ini bakal ditumbangin sama seorang Fit, tapi ternyata Fit bakal coba di take down. Masih ada satu buah yang kita harus ditinggalin. First blood didapatkan oleh seorang Lusty. Berisoke, tadi adalah inisiasi yang cukup gagal. Berisoke, no problem, masih bisa. Masih early game, 1 poin didapatkan untuklah bukan seorang Kaltezi. Iya, hampir aja tadi bisa mendapatkan untuk tim arah Purple Buff-nya. Sin juga masih mengamankan ke area Purple Buff-nya. Tapi di bagian bawah untuk Ribo sendiri hampir aja bisa disikat habis. Sementara untuk Whisking harus balik badan dulu, masuk lagi ke dalam outer turret yang dia miliki. Bener banget, bener bukan sembarang bener. Di sisi lain dari Pew bakal membuka vision dari R7 sedikit kesulitan dan berhasil mendapatkan 1-2 jungle. Masih bisa. Dan di arah top lane dari Whisking, di arah bottom lane Whisking bakal coba meng-cover seorang Sin. Sin ingat, dia jago banget. Dia jago banget player karya, apalagi di season 3 langsung ada basic ke arah belakang. Bakal coba diganggu, memilih untuk bunuh dari seorang Sinnya. Bakal ngebuka vision Lusty, kali ini bakal dibonyokin. Gak boleh terlalu offside. Boleh terlalu offside dari seorang Lusty. Oke, sementara itu ada 3 player, 4 player langsung mengepung pergerakan dari Lusty, tapi masih bisa digocek bersama lagi dengan Parsha dan mengeluarkan Feather Ice Ray, gagal untuk mendapatkan 1 hero tersebut. Tapi ternyata bakal dicoba visionnya dibuka oleh seorang Lusty. Dan di sana udah ada Pew. Ribo harusnya nggak punya ultimate kali ini. Kaltizi juga bakal nge-take out dan harusnya Turtle yang pertama diamankan oleh tim Brand Esports 40. Wow, ini satu hal yang sangat-sangat cepat sekali kita lihat, tapi ternyata untuk Psycho-nya malah langsung tertancap dan masuk ke dalam Imperial Justice. Tertangkap sudah untuk Matildanya. 2-0 skor, sementara R7 pun harus balik badan. Sin dan juga Finn harus melihat dari kejauhan saja, nggak bisa terlalu memaksakan untuk bisa masuk ke dalam fight itu lagi. Wow, lihat udah ada stiker dari seorang Lusty. Jangan sampai rasa mentalnya kali ini, jangan sampai ke tilting apa ya, jangan sampai kepancing lah. Kepancing. Jangan sampai kepancing. Trigger. Iya, ke-trigger omong. Ini udah nyerang psikis juga berarti nih. Iyalah, dia sampai goyang patah-patah gitu tadi kan. Bukan main, Pak. Pede banget berarti dia kalau udah kayak begitu. Tapi ingat, ini masih bisa berlanjut bro, tenang aja. Masih semangat kita semua juga untuk mendukung tim Indonesia. Dan KTC di arah mid bakal coba beli untuk Pak. Terlebih dahulu dia farming, habis itu dia coba untuk rotasi. Dan ini harusnya coba di-cutting. Kalau menurut aku ya, rotasinya di-cutting dari KTC-nya. Dan dengan RRQ Hoshi, mereka punya Eudora. Mereka harus bisa memaksimalkan Eudora. Dengan stun, dengan pressure dari Eudora, mungkin combo juga dengan Matilda. Agar bisa mendapatkan instant burst damage skill di early game-nya. Iya, karena untuk Sylvanas sendiri untuk berhadapan dengan Esmeralda sendiri mungkin dia akan agak cukup tidak mau ya, mungkin karena dengan spiral yang dia keluarkan, dengan adanya satu ataupun absen yang dia miliki, itu pasti akan sangat dihindari oleh Sylvanas. Tapi untuk sekarang di bagian bawah ada pertempuran antara Esmeralda dan juga Baxia. Lalu hadir sudah Cloud yang langsung mengarah ke area gold buff, dan sepertinya nggak ada gangguan sama sekali. Berhasil sudah dia untuk mendapatkan gold buff tersebut. Tapi Pisiko lihat di sini bakal coba untuk mundur seorang Pew, dan Pew harus mundur sedikit. Lusty juga mereka tahu, mereka sabar sudah di lane game nanti harusnya sisa bagi siapapun di garis depan, tumbangin dengan gampang. Tapi untuk bawa Drake game di karena late game tanpa Sinnya terpick up atau tanpa Sinnya terganggu gitu susah. Dan juga Ribo-nya lagi dan lagi kita melihat bahwa ada rotasi yang dilakukan. Bellery kemana diikutin sama Ribo sekarang. Plus nantinya Ribo juga mungkin akan berada
ada paling belakang ya, bagaimana untuk Ararki bisa masuk ke dalam area tersebut. Sementara sekarang Tartaunnya udah mulai dicolek, ada Lasti yang memancing-mancing Peos tengah lagi darahnya, tapi pertempuran di bagian tengah, ada Federasi yang dikeluarkan begitu aja, tapi cowoknya udah mulai tumbang, baik sekali, pertempuran masih berlanjut, Yudoranya pun harus tumbang, tapi untuk Peosnya sedikit lagi SP tersisa, tertinggal di bagian belakang, malah langsung tertangkap juga ke arah Whiskey. Memilih untuk mundur dari seorang Sid dan harus farming terlebih dahulu lagi dan lagi keputusan yang baik. Dia tahu dia bakal bisa di take down, dia tahu dia dari powernya juga kurang lawan Kaltesi dan dia tidak bisa menggapai Kaltesi yang mobilitasnya cukup kencang. Jadi dia memilih untuk ke arah Orange terlebih dahulu. Setelah dia settle nanti dia bakal berani aja. Dia butuh timing, dia butuh waktu ya Om. Yap. Apalagi bicara soal Kari ya. Kari yang bakal bersinar nanti untuk masuk ke game late game. Wow, ini Blazing Queen-nya oke, masih bisa tertutup dengan adanya push yang ada di dalam Om Awa. Belum terlalu berasa, ini karena di early game, tapi di late game nanti itu bakal berasa banget, sudah bisa dipastikan. Sin masih butuh pantai terlebih dahulu di arah bottom lane. Bagiannya bakal coba dihajar dan langsung tertabrak Flores sama Psycho, diikat, tapi Sinnya masih terlalu jauh. Platisinya bakal tumbang, harusnya kali ini langsung ada roda dan tidak bisa bertahan. Langsung meleduk bala di hijau di arah bottom lane. Akhirnya kali ini Ararkiosi udah mulai mendapatkan sedikit celah untuk menumbangkan Flames yang dari game sebelum ini ngepulinnya ujung film kali ini. Iya, susah banget ngejarnya. Sementara untuk Ribo udah berpindah lagi di bagian atas, balik lagi ke side lane-nya. Sementara ada beberapa hero yang langsung berkumpul di bagian tengah, disetrum tapi masih bisa bertahan, masih bisa kabur. Wow. Tapi itu yang dibutuhkan oleh Ararkiosi. Dimana mereka bisa mengagetkan pemain-pemain dari Brand. Tapi tadi lihat Stannya berhasil menyelamatkan diri dari kawan Ararkiosi. Kali jelas langsung berhasil ke arah belakang. Di cover semua arah Pisiko menahan semua damage. Dan lihat, bakal coba dipanggil kembali Vinnya. Vin sini Vin, kita petir bukan sembarang petir Vin. Tapi ternyata memilih untuk mundur dari tim Brand Esports. R7 mencoba untuk melakukan cutting di sana. Ada seorang R7, Kaltesi memilih untuk mundur. Gak berhasil untuk mengcover minion di arah top lane. Dan langsung ada satu kali sodokan malah seorang Vin. Tapi sayang sekali, sini di arah mid lane. Difokuskan, diajar Vinnya, di killing spree. Oh my god, ini bisa menjadi bencana. R7 memilih untuk mundur. Pisiko Sakaratul Maut. Dan bakal coba di-dive di dalam. Turret double kill. Looking for triple kill dari Kaltesi. Oh my god, ini benar-benar menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik. Tapi sekarang Blazing Queen yang dikeluarkan kembali. Whisking bisa kan dia selamat tapi terakhir. Tapi malah terkena Federasi Strike di bagian belakang. Oh my god, ya ampun apa yang terjadi. Satu outer talent yang ada di mid lane akan segera bisa dihancurkan. Tapi ternyata tadi kita lihat paling star punya lompat ke bagian depan. Tapi malah menjadi bulan-bulanan bonyok. Satu persatu tumbang. Ararkiosi tidak boleh seperti ini. Mereka tidak boleh melakukan satu persatu yang tumbang. Mereka harus sabar sedikit demi sedikit dari Ararkiosi. Harus sabar, tunggu momentum. Kalau satu persatu ini bakal menjadi bencana untuk mereka. Karena dari tim Brand Esports mereka mempunyai gold lebih jauh. Dan dia memiliki level yang cukup jauh. Ya, kalau bebas banget tadi dengan Blazing Queen-nya bahkan bisa menyodok lewat belakang dan bahkan mendapatkan turtle dari levelnya. Kalau kita lihat dari kita mau karak 7 buat rumah 12. Iya, ada dua level di sana, level 12 dan juga level 10. Ini kita lihat ya, rotasinya mereka selalu bertiga. Selalu dijaga seperti ini adalah hal yang baik. Hanya saja tadi di saat terculik satu, itu tuh merembet habis sampai ke player-player yang lainnya gitu. Soalnya kecil sih. Iya, dan sekarang bisa turun lagi, tapi ternyata mencari support. Sekarang Blazing Queen dibuang kembali. Sakit banget. Apakah kali ini bisa ternyata dia mati? Oh yes! Akhirnya Kaltesi tertumbang. Bakal coba dibalikan keadaannya. Kaltesi tidak bisa melihatnya begitu banyak. Langsung ada di sana, dirotokin. Dan langsung hilang. Double kill dari seorang Sin. Ini dia momentum yang harus didapatkan oleh tim Ararkiosi. Vin dibalikan keadaannya. Satu tertangkap, dua hilang. Sin gak ada yang cover. Sin memilih untuk mundur harusnya Sin. Karena kalau misal ada rebound, Sin bisa di take down. Ini gak boleh sampai keambil juga dari sini. Dia harus pulang. Dia harus farming lagi. Karena dia udah gak ada yang cover. Kali ini rebound menuju ke arah top lane. Udah ada R7 di sana. Apakah R7 bakal coba untuk mengkating? Dia burungnya mencoba diselepet. Langsung ada selendang Maya. Pulang kau. Sini kau burung, nih ku selepet, kau ku tarik, kau langsung ku campur. Oh, tapi udah ada PU juga. Ingin menombak sepertinya, tapi masih gagal. Masih bisa kabur. Ada hal baik yang udah ditemukan oleh Ararkiosi. Masih bisa lihat. Akhirnya turret pertama didapatkan Ararkiosi dan Sin. Menuju ke arah 6.000 gold. Karena Endless Battle harusnya untuk hari ini. Endless Battle, efek ke arah Calamity. Sedangkan dari seberang Ararkiosi udah menuju ke arah sayap. Dan sekarang pertempuran kembali pecah, itu dia. Udah ada revitalisasi dibuka tapi sedikit lagi SP, tapi masih bisa bertahan Flamesy.
posisinya. Sayang sekali, PU-nya tertinggal di bagian belakang tapi masih bisa kabur juga. Dikejar oleh Sin. Sin yang berhasil mendapatkan satu orang. Untungnya masih bisa lompat ke bagian belakang. Tapi untuk Finnya dan juga 3 orang lainnya. Sin bisa kabur ke bagian belakang. Sin harus Garcia dikejar mundur bisa. kali ini. Dan lihat masih coba di cover. Masih ada Whisking save dan day. Kapten juga bakal coba menyelamatkan seorang Whisking lagi. Tapi ternyata di sini Sinnya yang menyelamatkan seorang Whisking. Kapten sih mau ngamanin Whisking. Tapi ternyata nggak bisa. Dan bagus banget dari Sinnya. Ketika Whiskingnya cover. Itu Sinnya nggak mau ninggalin Whisking. Karena kalau Whisking ditinggalin itu mungkin beda ceritanya. Mungkin Sinnya juga bisa ditumbangin. Ini luar biasa sekali bagaimana tadi 2 orang tersebut saling cover, saling melindungi. Adalah hal baik lagi kita lihat. Kemauan Ararki kali masih bisa 14-8 poin sementara. Yuk bisa yuk. Pokoknya kita bisa membuat skor 2 sama dan juga nanti 3-2 kita yang sampai menuju ke grand final. Pokoknya Ararki. Masih bisa. Ayo kita masih bisa lihat momentum Psycho. Dan dikasih depan. Mereka langsung harus seorang Psycho. Masih ditumbangkan killing sprint dari seorang Ribo. Tapi Sinnya menuju ke arah Ribo. Dan Sinnya ditumbangkan tershutdown. Langsung ada blessing duet ke arah belakang menuju ke arah seorang Seven. Dia bisa terlalu besar dari seorang Kapten. Apakah ini bakal terjadi wipeout? No, triple kill dari seorang Kapten. Seven masih bisa bertahan. Unstoppable. Tersisa 1 orang saja. Whisking di arah mid lane. Indonesia, kita lihat kali ini berada di posisi yang kurang baik. Apakah bakal coba di push langsung ke arah inhibitor dan sepertinya masih bisa diamankan oleh seorang Whisking. Benar guys, tapi sekarang ini kita taretnya apakah bisa rubuh? Tidak, masih bisa bertahan untuk Ararki. Kemauan Ararki, yuk bisa, yuk kita masih bisa di bagian bawah. Apakah tumbang taretnya? Ayolah tumbang. Ini lane game masih bisa, tenang. Ini masih lane game masih bisa, sedangkan di arah top lane para pemain dari tim Brand Esports mereka berada di orange buff dan berhasil diamankan Whisking. Bagus banget, setidaknya at least yang ngamanin Whisking dan menuju ke arah Lord. Kartusi fokus banget, dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia bakal dapetin Lord, dia pengen objektif dan kan ini menjadi salah satu dealer damage yang besar banget. Dia udah punya Holy Crystal walaupun Wawa. Yes, itu dia PR sekali lagi dan lagi Ribo menjadi salah satu problematika setelah Kaltisi. Ketika mereka bisa mengamankan Kaltisi, masih ada Ribo yang dengan damage yang begitu besar dan hampir tidak ada pemain-pemain dari Arkehosi yang bisa langsung menyodok ke bagian belakang. Ketika ada Feather Airstrike yang dilepaskan dan itu hanya bisa tergantung dari seorang R7 saja. Kalau sampai R7 juga bisa di-pick, itu bakal PR banget karena dengan range yang dimiliki oleh Carry agak sedikit sudah bisa masuk bagian belakang. Sudah dihadang terlebih dahulu di bagian depan oleh adanya Baxia. Oke, lihat Arkehosi semuanya sudah berada di dalam base. Mereka nggak mau terlalu offside. Mereka bakal numbangin Lordnya terlebih dahulu. Mereka bakal fokus untuk menahan inhibitornya. Sedangkan itu Lord sudah mulai masuk. Coba dihajar oleh seorang Sin. Sin langsung diarah Sin. Yang kecepatan langsung play duet ke arah belakang. Belakang dari seorang langsung terlalu baik dan berhasil menumbangkan 1 orang poin. Bis di sana tertangkap. Sin yang ada yang cover. Lihat Sin yang masih bisa bertahan. Dan ternyata mau mundur seorang view. Sin yang masih bisa bertahan. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi Minion sudah mulai masuk. Menuju ke arah Bis dari Ararki. Dan dia para pemain Ararki berani berfokus. Dan dia nggak peduli apapun yang terjadi. Masih ada Berserker Gift. Didapatkan. Tapi Base-nya nggak bisa bertahan. Sin apakah ini bakal diamankan? Masih bertahan. Tapi sayang sekali. Indonesia harus tumbang dan congratulations untuk Filipina berhasil memenangkan game yang keempat. 3-1. Main kemenangan bagi Brand Esports. Dan ya dari pressure yang masuk dari Brand sendiri dimulai dari early phase-nya untuk pembukaan dan bahkan mereka memberikan 1 poin kemenangan. Ini kalau kita bahas soal Brand sendiri, mereka tuh kayak selalu kasih game pertama buat lawan. Apakah itu untuk melihat peta kekuatan? Ada frasi dari Brandnya lah, Brand selalu kasih loh game pertama buat di seri best of 3 kemarin. Iya, dari game pertama gitu kayak mungkin nge-bandnya ya mungkin masih slow gitu kan. Ini kita lepasin gitu, kita lepasin apa yang akan digunakan oleh lawan dan di saat peta tim lawan kelihatan nih apa yang akan dia lakukan, lihat aja di